Assalamualaikum. Halo semuanya. Kita menyambut tanggal 1 Juni, hari dicetuskannya Pancasila. Ah, Bung Karno pada 1 Juni ya sudah merangkum merangkum menyimpulkan dan mengantitesakan ya seluruh pidato dari para pendiri bangsa kita. Dari anggota-anggota BPUPK sudah berbicara, sudah menyampaikan gagasan sejak tanggal 28 Mei 1945. Terakhir tanggal 31, kemudian 1 Juni hari berikutnya Bung Karno menyampaikan pidatonya. Pidatonya isinya bukan hanya dari menggali gagasan-gagasan yang lama. Ya, menggali berbagai macam gagasan ya dari lapis-lapis peradaban atau tepatnya dari aliran tradisi atau dari tradisi ya. Dari tradisi Islam, dari tradisi Hindu Buddha, India ya. Dari tradisi bahkan dari tradisi Tiongkok ya. Konfusianisme, Taoism itu diambil oleh Bung Karno. Dari tradisi Tiongkok itu diambil, dari tradisi mungkin dari tradisi Jepang pun diambil, kemudian dari tradisi Kristen Eropa sampai ya gagasan-gagasan sekuler atau gagasan-gagasan yang dianggap sekuler, sosialisme, ya, Marxisme, ya juga liberalisme. Ya, jadi yang dilakukan oleh Bung Karno tidak semata-mata menggali dari gagasan-gagasan yang ada sebelum sampai dengan masa kolonial, ya sebelum kemerdekaan, gagasan-gagasan sebelum kemerdekaan ya, gagasan-gagasan sebelum adanya datangnya agama-agama sampai kemudian ya sampai kemudian kolonial. Gak mungkin Bung Karno melakukannya sendiri. Yang dilakukan oleh Bung Karno juga tentunya dibantu ya dengan disampaikannya gagasan-gagasan para anggota BPUPK yang lain. Karena semua bapak bangsa kita, semua pendiri bangsa kita, semua anggota BPUPK sebetulnya sudah memiliki ya sumber-sumber referensi sebelum menyampaikan pidatonya. Begitu pula pada 1 Juni, Bung Karno mengambil referensinya sendiri. Tapi tidak semata-mata hanya dari itu. Yang dilakukan Bung Karno juga mengambil dari pidato sebelumnya. Karena itu pidato pamungkas. Sehingga bukan hanya dari referensinya Bung Karno sendiri, tapi ada referensi-referensi lain dari pidato-pidato sebelumnya. Diambil semua. Dari situlah kemudian antitesa, sintesa. Ya, dari situlah ya. Kemudian sintesa yang bernama Pancasila itu lahir. 1 Juni 1945 dicetuskan Pancasila. Adalah hari dicetuskannya Pancasila. Jadi pencetusan atau hari dicetuskannya. Baru 18 Agustus ya yang kita maknai sebagai hari konstitusi. Pancasila konstitusi lahir ya secara formal, legal formal sebagai bagian dari konstitusi dalam 4 paragraf pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam 4 paragraf itu terdapat maksud dan tujuan kemerdekaan, terdapat visi dan misi kemerdekaan, dan diakhiri dengan nilai-nilai. Ya, 5 buah nilai, 5 poin, 5 item butir sila yang merupakan nilai ya, 5 buah nilai, 5 butir nilai yang menjadi dasar landasan untuk mencapai maksud dan tujuan kemerdekaan. Sehingga tidak bisa kita melupakan. Bukan hanya kita tidak bisa mengamandemen pembukaan konstitusi, tapi kita juga tidak boleh lupa apa sih maksud dan tujuan kemerdekaan kita. Jangan-jangan kita lupa kita merdeka mau kemana. Ya arahnya ya lurus, ternyata dia belok kanan, dia belok kiri, ya, atau dia kembali lagi ke masa penjajahan. Itu yang menjadi berbahaya.